Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, melakukan observasi pasca coaching pra dan observasi di kelas. Selamat menyaksikan. Jadi Pak Amal, besok ini kita akan melakukan observasi di kelas. Oh iya Bu. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya observasi itu apa ya Pak Amal ya? Kebetulan besok itu pelajaran matematika, itu tentang menyajikan data, di mana tujuan pembelajaran yang akan mereka capai besok itu adalah mengumpulkan data yang pertama, yang kedua membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, batang, tabel dan lingkaran. Kemudian yang ketiga menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan menafsirkan sajian data. Oke, jadi area yang ingin dikembangkan untuk anak ini apa yang hendak dicapai? Yaitu anak-anak dapat mengumpulkan data dan membaca data pada diagram tabel, garis, batang dan lingkaran. Oke, strategi yang digunakan? Yaitu strateginya itu mereka akan mencari beberapa data teman mereka atau di kelompok mereka. Seperti itu strateginya. Medianya apa sudah ada Pak? Medianya itu gambar diagram, beberapa diagram. Oke, selain itu datanya itu mereka di medianya itu mereka sendiri, karena mereka akan tanya jumlah saudaranya mereka, tingginya mereka, umurnya mereka, tahun kelahirannya mereka. Selain itu RPP sudah disiapkan ini? Insya Allah ini RPP-nya kebetulan sudah ada Bu. Oke, bagus Pak Ahmad. Jadi besok ini kita akan melakukan observasi di kelas kurang lebih sekitar 30 menit atau 45 menit Pak, melihat kesiapan belajarnya di kelas, karena saya akan melihat apakah tujuan yang diharapkan itu sudah sesuai dengan area pengembangan dan strategi yang dikembangkan Pak. Oh iya Bu. Itu yang akan saya observasi di kelasnya nanti Pak. Oh iya Bu. Oke, nanti besok pagi kita ketemu Pak Ahmad. Insya Allah Bu. Misalkan terima kasih atas waktunya sudah menyita ini Pak. Terima kasih tidak kembali apa-apa, Bu. Pak Ahmad. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Pak Guru minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Untuk itu, siapa yang bisa bersedia? Angkat tangannya siapa yang mau bersedia. Restu maju, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu kita akan belajar tentang di bab 5 ya. Bagi yang ada bukunya atau yang ada di handphonenya, nanti dilihat di halaman 69 ya. Silakan dilihat di halaman 69 yang pernah Guru bagikan di grup ya. Oke, sudah dilihat? Oke. Di halaman 69 ya, kita akan belajar tentang menyajikan data. Pada bab ini kita akan belajar tentang mengumpulkan data. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dan ketiga yaitu menyajikan data
dalam bentuk tabel, dan keempat menafsirkan sajian data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama dan kedua, yaitu mengumpulkan data dan membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, di bukunya itu di halaman 69 ini adalah siapa yang sudah tahu ini diagram apa namanya? Diagram apa? Garis. Yang ini diagram, yang ini diagram. Ya. Siapa yang sudah pernah lihat ini, yang model diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran? Siapa yang sudah pernah lihat? Kalian lihat di mana? Ada yang di kantornya bapaknya, ada yang di kantornya mamanya. Pasti ada ini diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan satu lagi diagram tabel. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mengumpulkan dan membaca data. Ini adalah contoh diagram tabel. Ya, betul, ini contoh diagram tabel ya. Ini siapa yang bisa terjemahkan jenis olahraga? Berarti di dalam contohnya SD Cemerlang ya, kelas 6 SD Cemerlang, itu hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel seperti berikut. Siapa yang bisa jelaskan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalian jelaskan. Berarti tenis meja ada 2 siswa. Siapa yang mau maju? Oke, ya bisa baca, yaitu Feby. Silakan baca diagram tabel yang ada di layar depan. Tenis meja 2 orang, bulu tangkis 3 orang, renang 7 orang, pasti 8 orang, sepak bola 6 orang, voli 4 orang. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, stop. Nah, itu didapat dari jumlah siswa yang ada di kelas 6 SD Cemerlang ya. Ini adalah salah satu contoh dari diagram tabel ya. Nah, di sini ada Pak Guru kan sudah bagi dalam beberapa kelompok kalian ya, ada 4 kelompok. Nah, kita ini kan kalau begitu kalian cari bulan kelahiran teman sekelas, tapi sesuai kelompoknya ya, supaya tidak terlalu banyak ya. Di kelompok 1 hanya kelompok 1 saja, kelompok 2 hanya kelompok 2 saja, kelompok 3 hanya kelompok 3, begitu juga kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 buat diagram batang, untuk kelompok 2 buat diagram garis, untuk kelompok 3 buat diagram tabel, untuk kelompok 4 buat diagram lingkaran, yaitu untuk data bulan kelahiran dan data hobi teman sekelas. Yang 2 saja ini saya. Untuk yang 3-nya ini, nanti 3, 4, 5-nya ini Pak Guru melihat apakah kalian sudah mengerti atau belum ya. Untuk yang 1, 2 ini saja dulu. Nah, sebelum kita mulai kerjakan, Pak Guru mohon berdiri dulu. Oke, Pak Guru ada permainannya Pak Guru. Dak dik duk dor, dak dik duk dor. Dengar suruhannya ya, dak dik duk dor. Kapan Pak Guru bilang dor, kapan Pak Guru berhenti di namanya siapa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dak dik duk dor, berarti yang di samping kanan kirinya sebutkan nama temannya kalian. Umpamanya Pak Guru dak dik duk dor, Pak Guru tunjuk sawah, dor.
Berarti Feby dan Neta, sebutkan siapa temanmu baik yang di kirimu maupun yang di kananmu. Masa kalian tidak tahu nama temannya kalian? Mengerti? Nah? Bagus, kasih contoh dulu kelompok 1. Lihat, dor lagi lah. Berarti Alia Raisa jangan menghadap ke Pak Guru, menghadap ke temannya semua kayak bentuk lingkaran itu, kayak bentuk lingkaran. Oke, dor. Pak Guru pegang lagi lang. Berarti Rahma Alia Raisa sebut siapa yang ada di sampingnya. Siapa yang cepat ya? Oke, mulai. Siap? Tidak, yang Pak Guru dor berarti yang ada di sampingnya yang sebut nama temannya. Dor. Iya. Iya. Oke, siap. Oke. Siap. Dor bintang. Berarti Rian tidak fungsi nih. Seperti itu. Oke, kita mulai lagi. Dor RV. Terlambat tuh Husna. Oke, dor Neta. Yang Neta berarti yang bicara Zawa atau Lafajar. Di kelompoknya saja. Oke. Ulang satu kali lagi. Dor Putra. Terlambat bakulumba, bukan menunggu. Bakulumba. Iya, ulang. Dor Alia Raisa. Woi, kenapa kamu lewati itu? Masih banyak yang sudah konsen. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kembali ke tugasnya tadi. Pak Guru beri waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk mengumpulkan data bulan kelahiran dan data hobi teman sekelas. Iya, jadi dengar sini dulu ya, Yani. Di satu buku saja ya, satu orang saja menulis supaya menghemat waktu ya. Yang lain mencatat temannya, tahun kelahirannya, umpamanya kelompok 3. Restu bulan kelahirannya bulan berapa? Siapa nih? Wanita Satriani, bulan kelahiran berapa? Nanti diurut dari Januari sampai Desember. Oke, silakan waktunya 10 sampai 15 menit ya. Itu ada di depan bulan lahir dan hobi teman sekelasnya ya. Yang kelompok 1 diagram batang, yang kelompok kedua diagram garis, kelompok 3 diagram tabel, kelompok 4 diagram lingkaran. Oke, silakan kalian tulis itu ya. Oke, waktunya sampai 8:30 ya. Tidak, tulis tetap Januari sampai Desember, tetap ditulis Januari sampai Desember ya. Oke, nanti kemudian kalau sudah ditulis setiap kelompok di perwakilan satu orang, tuliskan di depannya. Untuk data bulan kelahiran teman saja dulu. Untuk yang pertama saja dulu, data bulan kelahiran. Ya, iya di kelompoknya saja.
Nah, silakan kalian lihat ini anunya ya. Lihat di sini. Halo, hai. Halo. Hai. Nah, ini adalah contoh satu diagram tabel, diagram garis, ini diagram batang dan diagram lingkaran. Ini contohnya ya. Bulannya tetap ditulis Januari sampai Desember ya. Yang pertama saja dulu, bulan kelahiran saja dulu, bulan kelahiran. Bulan kelahiran saja dulu. Oke, kalau yang sudah silakan tunjuk tangan, kemudian tulis di tempat tulis ya. Bulan kelahiran dulu. Pak Guru mau lihat kalian mengerti atau tidak. Oke, kelompok 1 sudah sampai di mana? Kelompok 2 sudah sampai di mana? Kelompok 3 sudah sampai di mana? Kelompok 4. Oke, diskusikan ya, tidak usah ribut ya. Oke, yang sudah silakan tulis di papan tulisan ya. Oke, yang sudah silakan tulis di tulisan. Oke, silakan Raifa tuliskan diagram tabel ya. Oke, silakan dituliskan. Oke, duduk.
Kelompok 1 sudah ya? Oke, silakan tulis di depan diagram batang ya. Oke, kelompok 2 dan 4 sudah. Kelompok 2 sudah. Silakan tulis di antara sana. Yang kelompok 1 dia pengamatan. Oke, silakan. Oke, kelompok 2 silakan maju. Oke, kelompok di antara itu saja, tulis di antara. Oke, silakan. Oke, di tengah-tengahnya saja sana, Feby. Nanti kita lihat sebentar.
Oke, tinggal kelompok 4. Oke, silakan. Oke, ini. Ya, di situ, oke. Ya, di situ saja. Tidak akan hanya bulannya Pak Guru kita. Oke, sampai Desember tulis ya. Iya. Tuh, nanti nih sebentar dikasih kecil lingkaran. Oktober, November, singkat saja no, singkat saja no. Desember, oke, Desember tulis. Desember, di atasnya Desember. Oke, wait. Itu Januari. Oke, silakan tulis Januari berapa? Sudah. Oke. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang bisa bacakan datanya? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Siapa yang bisa bacakan datanya? Ya,
tempat duduknya saja di sini. Di depan, oh jangan, di anu saja, di depan sini saja. Oke, yang lain dengar ya. Yang lain dengar, oke. Oke, yang lain dengar ya. Kasih dekat dengan mic ya. Januari 1, Februari tidak ada. Maret 1, April 2, Mei 1, September 1. Oke, berarti untuk kelompok 1 bulan kelahirannya itu ada di Januari, apalagi? Januari, Maret, April, Mei, dan September. Untuk Januari berapa orang? 1 untuk Maret, 1 untuk April, 2 untuk Mei. Untuk Mei berapa? 1. Kan untuk September? Nah, itu adalah data dari kelompok 1 menggunakan diagram batang. Nah, sekarang kelompok 2, siapa yang membacakan? Kita saja, silakan. Februari 1 orang, April 1, Juni 1, Juli 1, Agustus 1. Oke, jadi diagram garis pada data kelompok 2 yaitu bulan kelahirannya Januari sebanyak 1 Januari 1 orang ya. Februari 1, Februari aja. Januari tidak ada ya. Oh, Februari 1. Setelah Februari Maret ada ya? Berapa? Tidak ada ya. Oh, lupa titik nih ya. Mungkin ada titik di sana ya. Titik di sana ya. Coba habis titik yang ada Maret. Maret berarti hapus. Seharusnya Maret turun. Coba. Ini Januari, Maret tidak ada ya? Berarti kalau tidak ada turun ke sini ya. Baru April ada tidak? April ada? Nah, ini Mei tidak ada ya? Berarti turun ke, kalau tidak ada turun ke bawah ya. Kan ini 0 ya. Juni ada? Nah, berarti ke sini ya. Juli tidak ada? Ada. Nah, berarti tetap ya. Agustus ada. Ini September sampai Desember tidak ada. Ya. Oke. Berarti untuk bulan kelahiran kelompok 2 Februari 1, April 1, Juni, Juli, Agustus 1 orang. Untuk kelompok 3 siapa yang mau bacakan? Restu silakan. Februari 2, Maret 2, April 1, Mei 2. Oke. Terima kasih, silakan duduk ya. Jadi untuk kelompok 3 bulan kelahiran di Februari sebanyak 2 orang, Maret 2 orang, April, Mei 2. Yang lainnya tidak ada ya. Oke, diagram lingkaran. Oh ya, Azril baca.
Januari 1 orang, Mei 1 orang, Juni 1 orang, Agustus 1 orang, November 1 orang. Januari sebanyak 1 orang. Terus lain kali ditulis ya, Januari sini berapa orang tadi Januari? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Agustus 1 ya? Oh, 0. September, Oktober, November, Desember, November 1, Desember 0. Sekarang mari kita lihat jumlahnya, betul atau tidak sesuai jumlah kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada berapa itu? 1 Januari, 1, 2, 3, 4, 5. Satunya mana? April 2. Oh, April 2, oh iya, April 2. Nah, coba Pak Guru hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, betul. Kelompok kedua, Januari 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oh iya, benar. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, betul ya? Berapa itu? Yang Pak Guru bilang tadi yang ada saja. Oke, berapa? Oke, kelompok berapa ini? 4. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Oh ya, 5 orang. Nah, ternyata kalian sudah mengerti. Ini adalah dari contoh beberapa diagram, yaitu diagram apa? Diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram tabel, ya. Nah, ini kegunaannya. Dengar sini. Kegunaan dari diagram ini adalah beberapa diagram ini adalah untuk kita dapat mengetahui jumlah data yang ada di sekitar kita, atau di kelas kita, atau di kantor-kantor, atau di sekolah. Ini adalah untuk cara agar dapat mengetahui, kayak di sekolah ini, untuk mengetahui jumlah keseluruhan siswa, jumlah guru, jumlah pendidik, ya. Jadi setiap baik sekolah maupun kantor pasti memiliki diagram, yaitu ya pasti menggunakan, baik itu menggunakan diagram tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Itu supaya kita berguna memperoleh data yang kita cari, ya. Nah, sebelum Pak Guru menutup pelajaran pada hari ini, ada yang mau bertanya? Ada? Oke, berarti sudah dipahami ya. Jadi untuk kita, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru simpulkan dulu bahwa dalam menentukan data itu dengan cara mudah adalah dengan membuat diagram, yaitu baik menggunakan diagram tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Itu salah satu agar kita mudah memperoleh data yang kita cari, ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian, dan sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru minta lagi, tadi perempuan yang mewakili, sekarang laki-lakinya, untuk
memimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran pada kesempatan hari ini. Untuk itu, Pak Guru minta kesediaan Azril pimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Begitu Azril, silakan maju ke depan baca surat Al-Fatihah. Oke, yang lain mengikuti ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, pada berdoa dimulai. Terima kasih. Nah, itulah pelajaran matematika pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan dapat diulangi di rumahnya masing-masing ya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Pak Maludin. Jadi kemarin itu saya sudah masuk ke kelasnya untuk melakukan observasi mengajar di kelas Bapak. Jadi bagaimana perasaannya Pak setelah saya melakukan observasi di kelasnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan anak-anak sangat antusias dalam menerima pelajaran yang disampaikan karena mereka dapat mengerti pembelajaran tentang bagaimana itu dalam mengambil data. Oke, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak ya waktu. Jadi sekarang yang saya ingin tanyakan di proses kali ini apa yang Bapak rasakan pada proses ini, apakah masih ada kekurangan atau tidak? Kalau kekurangan jelas pasti ada. Pertama, kekurangan itu mereka masih hal baru mungkin karena baru mendapatkan tentang bagaimana memperoleh suatu data dan bagaimana cara membaca data. Tapi alhamdulillah mereka sudah dapat menggunakan mana itu data pakai tabel, pasang, baris dan lingkaran. Rencana tindak lanjut selanjutnya itu Pak apa yang akan dilakukan? Rencana tindak lanjutnya yaitu kan penyajian data ini mereka bisa menentukan rata-rata setiap data dari siswa atau data yang mereka peroleh. Bisa berapa lagi tindak lanjut yang lain? Ya, untuk saat ini untuk pembelajaran penelitian data sampai situ saja. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya telah diberikan melakukan observasi di kelasnya dan mudah-mudahan selanjutnya saya bisa membantu lagi di kelasnya untuk melakukan lagi observasi selanjutnya. Oh iya, Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.